hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Oleh karena itu, mari kita akan pujian kita yang berjudul Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian kita. Yesus itulah satu-satunya. Haleluya.
adik-adik, kita telah selesai memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Tibalah saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita akan pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini tiada bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oke adik-adik, mari kita akan pujian kita dari awal sungguh-sungguh yang hati yang menanti berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu
Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Ya, masih sama ya, kita masih online. Tapi semangatnya masih tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Abang mau ngajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita ambil sikap tunduk untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini kepada kami semua anak-anak Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah online service sekolah minggu. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari abang dan kakak kami yang bisa memberikan kami pengubahan sikap dan boleh membawa kami kepada pengenalan akan firman Tuhan sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan kepada kami ya Bapa telinga seorang pendengar supaya kami mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan sehingga kami boleh beribadah dan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Apa kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Wah, kurang keras. Kalau dulu biasanya di tahun 2010-an lah, itu ada yang namanya film Dora the Explorer yang apakah kamu melihat gunung? Di mana? Pasti adik-adik pasti ada yang ingat kan? Di mana? Saya tidak dengar, lebih keras lagi. Nah, kalau di film Dora aja kita bisa lebih keras, masa di hadapan Tuhan kita tidak bisa lebih keras? Oke, abang tanya sekali lagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Tadi udah melompat, sudah menyembah Tuhan bersama Kak Novi dan Bang Oka ya. Oke, pujiannya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau minggu lalu itu yang khotbah siapa ya? Ayo, siapa yang minggu lalu nonton? Ada yang nggak nonton? Yang minggu lalu ikut ibadah online service sekolah minggu, angkat tangannya. Wih, angkat tangan semua. Berarti semuanya nonton ya. Oke, harapannya di minggu ini pun semua nonton dan hadir dalam ibadah sekolah minggu. Yuk, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Abang mau bercerita tentang seorang tokoh yang akan kita pelajari atau kita ikuti, turuti hal baik yang ada dalam dirinya gitu. Nah, sebelumnya abang mau tanya nih, adik-adik semua pasti pernah nonton film superhero, ya kan? Tahu film superhero? Ya, yang contohnya kayak Spider-Man, Iron Man, Batman, pokoknya yang ada man-man, bukan permen ya, bukan permen. Yang ada man-mannya Batman, Superman, Iron Man, Wonder Woman kalau yang cewek ya kan. Itu semua kan tokoh-tokoh superhero. Kalau Superman dia punya kekuatan bisa terbang. Batman juga dia punya kekuatan bisa terbang, punya kendaraan yang bagus. Iron Man dia bisa terbang pakai kayak ada apinya di bawah kakinya itu. Ya. Siapa yang punya tokoh superhero favorit? Kalau abang ya sampai saat ini memang yang kalau untuk film-film yang kayak gitu yang paling abang suka itu Batman. Kenapa? Karena alat kendaraannya canggih-canggih semua, keren-keren semua, mobilnya canggih, motornya canggih. Nah, tapi sekarang kita mau berbicara tentang seorang superhero yang kita ikuti itu bukan karena kekuatan supernya itu. Ya. Seorang superhero yang ketika dia mengetahui ada orang yang bersalah, dia enggak langsung ngebunuh atau menghancurkan. Kalau Superman, Batman, Iron Man kalau ada musuh ketemu, buk, selesai. Yang penting dia menang. Tapi kita mau belajar tentang seorang superhero yang ketika ada orang yang bersalah, dia mengampuninya. Dan ini akan menjadi superhero yang harus kita teladani semuanya dan menjadi tokoh superhero favorit kita. Kalau sebelumnya kita tokoh superhero favorit kita misalnya Superman nih. Nah, mulai hari ini kalau ketika tanya siapa tokoh superhero yang kalian kagumi, kita harus berani jawab ini dia namanya. Oke? Nah, sekarang untuk mengetahui siapa superhero itu, kita buka di Lukas 7 ayat 47.
Yuk, yang ada Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Yang belum pegang Alkitabnya, abang kasih waktu 10 detik untuk mengambil Alkitabnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, selesai. Yuk, dibuka di Lukas 7 ayat 47. Sudah dapat semua? Oke, udah dapat semua ya. Abang baca dari sini, adik-adik baca di rumah masing-masing. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ya, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, di sini kita mau belajar tentang seorang tokoh superhero dalam Alkitab. Dan ketika ia menemukan orang yang bersalah atau berdosa, dia nggak langsung pap, keluarkan senjata, keluarkan api, keluarkan senjata terbang sana sini, bunuh lawannya. Enggak, hancurkan langsung. Gitu. Kalau pasti pernah senang, nggak usah film inilah superhero yang dari luar sana. Kalau di Indonesia kan ada kayak Wiro Sableng, Joko Tingkir, Jaka Gledek. Pasti adik-adik nggak kenal semua kan? Karena itu waktu zaman abang masih kecil. Nah, itu tontonan abang itu. Tokoh-tokoh superhero dari daerah Jawa sana. Nah, di sini kita mau belajar seorang superhero yang mau mengampuni orang yang bersalah. Ya, walaupun ini orang udah salah nih buat jahat, tapi dia mengampuni. Siapa nama tokoh superhero ini? Ada yang tahu? Ini akan jadi tokoh superhero yang harus kita panuti, yang jadi terfavorit bagi kita. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, namanya Yesus. Tuhan Yesus. Nah, di Lukas 7:47 ini Tuhan berkata bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sedang diundang makan. Jadi Tuhan Yesus diundang makan di rumah seorang Farisi, ya, rame ya, belum ada corona, jadi mereka nggak distancing ya. Sebelum corona nih, zaman Tuhan Yesus dulu nggak ada COVID-19. Jadi Tuhan Yesus diajak, Tuhan Yesus yuk nanti datang ke rumah makan. Datanglah Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ke rumah orang Farisi ini makan, ya. Nah, pada waktu itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang pendosa. Ya, jadi ada seorang perempuan yang di waktu itu di daerah itu terkenal sebagai seorang yang sering atau suka berbuat dosa. Ya. Ketika ia tahu Yesus ada di rumah itu, ia langsung datang menghampirinya. Jadi seorang ini adalah seorang perempuan yang sering berbuat dosa, tapi dia ingin mengakui semua dosa dan kesalahannya dan minta ampun. Nah, ketika dia dengar, kok rame-rame ya? Ada apa di sana ya? Kok rame-rame di rumah orang Farisi itu ya? Nah, karena dia lihat ada yang rame, maka dia pergi tengok. Oh, dia dengar ternyata di sana ada Tuhan Yesus. Karena dia tahu di sana ada Tuhan Yesus, dia datang menghampirinya. Ya, ia langsung datang menghampiri Yesus. Ia membawa sebuah buli-buli pulam. Kalau abang bilang buli-buli pulam ini yang mudah dilihat, ingat sama dia adalah kayak ada tempat tabung gitulah, tabung yang kayak tradisional yang isinya itu adalah minyak, ya, minyak wangi gitu. Jadi ya kalau di zaman itu minyak wangi itu termasuk mahal harganya ya, mahal harganya. Tapi dia bawa itu, dia hampiri Tuhan Yesus sambil menangis. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Dia nih udah merasa bersalah nih, dia mau minta ampun dengan kesalahannya. Dia tahu dia bersalah, dia hampiri Yesus, dia berdiri di belakang Yesus, baru dia duduk di dekat kaki Yesus. Dia enggak duduk di samping Yesus, dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia duduk di bawah kaki Yesus. Tandanya apa? Dia sudah mengakui rasanya dia merasa tidak layak lagi duduk sama tinggi atau sama tempat duduk dengan Tuhan Yesus. Ya. Ia lalu membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Bayangkan, ia basahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, baru dibersihkannya, dilapnya, digosok-gosoknya pakai rambutnya yang panjang. Ya, digosok-gosoknya, lalu ia cium kaki Yesus, terakhir dia kasih minyak wangi supaya kaki Yesus wangi. Ya. Lalu orang-orang di sana heran, itu kan cewek pembuat dosa.
Ngapain dia dekat-dekat Tuhan Yesus? Ya kan? Pasti orang curiga kan? Pasti Tuhan Yesus juga suka berbuat dosa berarti. Kok kawannya yang kayak gitu? Si buat pembuat dosa ngapain datang sama Tuhan Yesus kan? Nah, orang-orang Farisi mulai melihatnya heran, ya. Orang yang penuh dosa, namun datang Tuhan Yesus menjawab bahwa perempuan itu telah melakukan perbuatan baik. Ketika orang Farisi mulai bisik-bisik, semua bisik-bisik, semua heran kan? Ngapain tuh perempuan berdosa? Ngapain tuh? Lalu Yesus mendengar mereka berbisik, langsung bilang gini, perempuan ini telah berbuat baik. Semua langsung diam, ya. Orang heran, kenapa Yesus menerima orang ini? Namun Yesus bilang, perempuan ini sudah melakukan perbuatan baik sebab ia berbuat kasih. Ya, sebab ia berbuat kasih. Dengan artian apa? Tuhan sudah mengampuni dia. Orang di sana tahu semua, banyak sekali hal-hal yang dia kerjakan yang jahat gitu. Ya kan? Sampai ketika dia datang, orang semua ribut, lagi enak-enak makan nih, ya kan? Lagi enak makan, mereka tiba-tiba datang orang yang udah najis, kotor, sering berbuat dosa, masuk, langsung duduk di kaki Yesus ya. Semua heran. Ada yang bilang, ayo diusir aja, keluar aja, disuruh keluar. Tapi Tuhan Yesus tenang aja, dibiarin. Tuhan Yesus lihat apa yang mau diperbuat sama perempuan ini. Ternyata dia basahi, dia bisa aja bawa air, tapi dia nggak mau pakai air untuk membersihkan kaki Yesus. Dia pakai air matanya untuk membersihkan kaki Yesus. Lalu dia pakai rambutnya untuk mengusapnya kaki Yesus. Ya, istilahnya kalau rambut itu pasti gundarnya kan. Kalau gosok kaki kan pakai kayak busa penggundar gitu kan. Nah, karena dia nggak pakai itu, dia pakai rambutnya. Artinya apa? Dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya ke tangan Yesus. Dia sudah mau minta pengampunan akan segala sesuatu yang sudah dia lakukan. Nah, bisa saja kalau itu superhero, bisa saja dia langsung, itu musuh, sering berubah jahat, kita musnahkan, ya kan? Kalau Superman langsung diangkatnya, ditinju, terbang, langsung ada titik bintang di langit, ting. Kalau Batman langsung ditabrakkannya kendaraannya. Kalau Iron Man juga terbang jauh, dikeluarkannya api, ya kan? Banyak senjata mereka. Tapi Tuhan enggak. Ketika orang-orang di sekitarnya ribut, ya, termasuk murid-muridnya, kenapa itu orang datang? Kenapa itu orang datang? Kenapa itu orang datang? Kenapa dia duduk dekat Yesus? Kita aja nggak sembarangan bisa duduk dekat Yesus, ya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Perempuan ini sudah berbuat baik, ya, sebab ia berbuat kasih. Tuhan Yesus hebat ya, dia nggak banyak ngomong, tapi cukup menghentikan orang-orang dengan perkataan itu. Semua orang langsung diam. Dalam artian perempuan ini telah diampuni, ya. Seburuk apapun seseorang, ketika ia berani minta ampun dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni, ya. Seburuk apapun yang dilakukan si perempuan ini, tapi kalau ia datang minta ampun dan mengakui semua kesalahannya, pasti Tuhan mengampuni. Ingat, dari kecil abang mau sampaikan sama adik-adik semua, ada satu dosa yang tidak akan pernah diampuni Tuhan. Ayo, siapa yang tahu? Hanya satu dosa yang tidak akan pernah diampuni Tuhan. Apa itu? Ya, dosa yang tidak diakui. Ya, ada satu lagi, mendustakan atau mendukakan hati Roh Kudus, ya. Itu bisa dosa yang tidak diampuni. Contohnya Ananias yang waktu itu mendukakan atau mendustai hati Roh Kudus sehingga dia langsung mati atau tewas di tempat itu. Nah, tapi ada satu dosa yang tidak akan diampuni Tuhan Yesus, yaitu dosa yang tidak diakui. Jadi seburuk apapun, tapi kalau ia sudah minta ampun dan menyerahkan dirinya, Tuhan pasti mengampuni, ya. Seperti cerita yang abang sampaikan tadi sama adik-adik semua, bahwa kita pun harus berani memberikan hati kita, ya. Kita mau bersedia dipakai Tuhan. Kita mau memohon ampun dan menjadi anak yang lebih baik. Kita harus minta merendahkan diri untuk terus menjadi anak-anak yang lebih baik. Jangan karena udah rajin sekolah minggu, baik pun online maupun datang ke gereja, kita udah merasa jadi anak baik. Enggak, ya. Jangan karena kita udah merasa hafal ayat-ayat, sudah dapat banyak piala dari gereja tiap tahunnya, kita udah merasa jadi anak baik. Enggak. Harus dalam tiap-tiap hari, ya. Dalam bersekolah, dalam ken sekolah, dalam area di rumah, Chelsea di sekolah, Chelsea di rumah, itu semua harus jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang mau menyerahkan dirinya sama Tuhan. Artinya apa? Enggak hanya karena kita dibilang sering ke gereja
atau sering dapat hadiah, atau sering dapat piala, atau karena hafal ayat, kita langsung dibilang anak-anak Tuhan. Betul, anak-anak Tuhan. Tapi kehidupan kita pun di luar, ketika kita di sekolah, ketika kita menolong mama, ketika kita di rumah, ketika kita membantu adik buat PR, kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar anak Tuhan. Ya, enggak sekedar aku kan udah rajin sekolah minggu, Bang. Aku kan udah begini, Bang. Enggak. Lalu belajar mengampuni ketika ada teman yang berbuat salah, diampuni. Ya, Bang, dia kan kalau itu si perempuan, Bang, dia kan datang minta maaf, Bang. Makanya diampuni. Jadi kalau dia misalnya jahatinnya aku, Bang, didorongnya aku, dia nggak minta maaf, aku ampuni nggak? Ampuni. Walaupun dia nggak datang sama adik-adik, misalnya teman adik-adik buat jahat nih, tapi dia nggak datang, tetap harus diampuni. Ya, itu yang membedakan kita dengan orang-orang lain. Ya, itu yang membedakan kita dengan orang-orang lainnya. Walaupun kita misalnya ditendang atau dijelek-jelekin, diketawain, ya kan di sekolah, nggak usah tunggu dia minta maaf. Kalau di Manado kan ceritanya cewek itu datang, perempuan yang sama tadi sudah datang minta maaf, ngusap kakinya. Jangan pula kita bilang gak usap dulu kakiku, ya baru aku maafkan kau. Enggak boleh. Datang atau nggak datang dia minta maaf, kita harus tetap mengampuni dia. Oke? Tugas kita sebagai orang percaya, ya tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, mengampuni mereka walaupun mereka nggak datang minta maaf. Oke? Melepaskan pengampunan. Ya. Jadi anak-anak Tuhan bukan hanya karena rajin sekolah minggu atau rajin bisa hafal semua ayat atau dapat banyak piala atau dapat banyak hadiah. Itu bagus, prestasi yang hebat, bagus, Tuhan senang. Tapi tetap harus diimbangi, seimbang dengan ketika nolong mama di rumah, ketika buat PR di sekolah, buat PR di rumah, ketika ujian. Itu semua harus mencerminkan anak-anak Tuhan. Oke? Itu yang mau abang sampaikan pada siang hari ini. Nanti kalau kepanjangan adik-adik bisa ngantuk, ya. Kalau kepanjangan nanti adik-adik juga bisa bingung. Nah, abang mau sampaikan bahwa kita punya satu tokoh superhero yang harus kita jadikan contoh, yang harus kita favoritkan. Jadi kalau nanti di sekolah ditanya, siapa tokoh favorit kamu superhero? Tuhan Yesus. Kenapa dia? Dia mengampuni orang yang berbuat salah. Dia mengampuni orang yang sudah berdosa. Ya. Kita punya tokoh favorit kita Tuhan Yesus, mengampuni. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu harus bisa merendahkan diri, terus diperbaharui, ya. Enggak hanya karena rajin sekolah minggu, tapi tetap menunjukkan bahwa betul-betul anak Tuhan baik di rumah, di sekolah, dan dalam ibadah. Ya. Puji Tuhan, semoga firman ini memberkati kita semua, memberkati adik-adik semua, ya. Abang berdoa kita semua tetap sehat, tetap dijagai Tuhan, adik-adik dalam sekolahnya diberkati Tuhan, dalam pertumbuhannya juga, teman-teman di sekitar rumah diberkati Tuhan, ya. Tetap jaga protokol kesehatan, ya. Abang berdoa adik-adik semua dalam perlindungan Roh Kudus, ditutup bungkus, semua sehat, ya. Orang tua sehat, keluarga semua sehat, adik-adik sehat, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam ibadah-ibadah seperti biasanya. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa, kita akan menutup ibadah kita. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini ya Bapa. Kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kami sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus mengampuni seorang wanita yang berbuat dosa. Kami mau menjadi orang-orang yang mencontoh kebaikan Tuhan Yesus. Kami mau mengampuni orang-orang yang berbuat dosa kepada kami, walaupun mereka mungkin tidak minta maaf kepada kami ya Tuhan Yesus, tapi kami mau belajar mengampuni mereka secara langsung. Ketika mereka berbuat jahat atau mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kami mau langsung memaafkan mereka dan mengampuni mereka ya Bapa. Kami juga mau ya Tuhan Yesus menjadi anak-anak sekolah minggu yang tidak hanya rajin dalam ibadah sekolah minggu ataupun mendapatkan apresiasi dari hal-hal yang bersifat dunia ya Bapa, tapi kami semua mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang betul-betul mencerminkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Baik kami semua yang ada di rumah, baik kami ketika kami berada di dalam permainan kami, baik kami ketika kami berada di sekolah, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami mau mencerminkan bahwa kami benar-benar anak-anak Tuhan, sehingga Tuhan boleh berkenan dan bangga memiliki kami sebagai anak-anaknya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada
siang hari ini ya Bapa, boleh menguatkan kami semua, boleh menguatkan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam setiap apa yang mereka kerjakan, dalam setiap sekolah mereka, studi mereka, permainan mereka di dalam rumah, baik di sekitar rumah. Tuhan jagai, Roh Kudus lindungi, tutup bungkus dengan darah suci-Mu ya Bapa, jauhkan dari segala penyakit maupun virus ya Tuhan. Biarlah kami semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, boleh memuji dan memuliakan Tuhan tiap-tiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun dan terus menyertai kami semua. Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.